Eh, Sebelumnya sudah ada yang mengisi pembinaan ini nggak? Halo, halo. Nih, Hilda, Septi sudah di depan laptop atau HP? Siap, Pak, sudah. Ya, sebelumnya sudah ada yang ini nggak mengisi pembinaan ini nggak dari bidang lain? Belum, Pak. Baru Pak Anwar. Biasanya beberapa pembahasan tuh sudah ada sih tapi yang lama-lama sebagai latihan ya. Misalnya ini yang biasanya Mat Cyber 97 tuh biasanya Pak Isan. Kalau Pak Isan yang ngisi biasanya ngasih linknya ke situ. Jadi nanti bisa dipelajari dari sini. Nih ya. Nih Mat Cyber, Mat Cyber 97 nih. Ini ada beberapa contoh. Ini analisis real. Nah, yang atasnya juga ada struktur aljabar, analisis kompleks, aljabar linear, dan lain-lain. Mungkin saya lebih ke analisis real atau mungkin kalau mungkin ya aljabar abstrak gitu, atau struktur aljabar. Misalnya ini, oh ya, ini sebentar. Oke. Ini kalau Rusoh belum ngambil analisis real ya. Kalau Septi angkatan berapa ini? Septi angkatan 2021, Pak. 2021, 2022 berarti sekarang baru semester 3 ya? Mau masuk semester 3 ya? Betul, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi harus dimulai dari ikut kuliah analisis real dulu sih. Tapi di YouTube saya tuh kalau apa namanya materi kuliah ada sih semua. Jadi harusnya kuliah itu dulu atau mendengarkan itu dulu gitu ya. Sehingga bisa mengikuti karena ini kan ya walaupun ada yang hitungan tapi kalau di esainya kan pembuktian gitu. Coba uh, ya saya juga nggak kepikiran juga ya mau memberikan materi awal. Tadi langsung pembahasan soal, tapi mungkin bisa kita review dulu aja ya materi awal. Harus saya cari dulu. Ini zoom-nya. Zoom-nya itu yang basic. Karena basic, jadi mungkin setelah 30 menit harus keluar dulu, masuk lagi. Mungkin hari ini perkenalan dulu aja barangkali ya. Walaupun nggak perlu perkenalan nama lah. Tapi saya tahu nih beberapa mana tadi. Hildani angkatan berapa nih? Rasanya udah ngambil analisis real Hildani ya? Hilda, bisa dengar suara? Udah. Bisa Pak, hadir Pak. Hilda tuh angkatan berapa? 2019 Pak. Berarti sudah Semester 6. Berarti sudah belajar analisis real kan ya? Iya, sudah Pak.
Pertama gini, analisis real itu sebetulnya materinya kalkulus. Ya, materinya kalkulus itu sampai integral, bahkan sampai barisan. Jadi kalau mau belajar kalkulus diperdalam juga yaitu materi olimpiade itu. Cuma ada di bagian esai itu ada pembuktian. Nah, di bagian yang pertama, kalkulus atau analisis real itu biasanya membicarakan sistem bilangan. Ya, sistem bilangan nih. Sistem bilangan itu ada sifat lapangan. Kalau sifat lapangan tuh intinya sih persamaan, pertidaksamaan itu harus bisa tuh menyelesaikannya. Walaupun soalnya nggak kayak gitu. Yang kedua, persamaan sih kalau sistem bilangan itu yang pertama itu sifat lapangan ya. Sifat lapangan ini ya sifat yang sudah dikenal sih di waktu SMA juga sudah ada. Tapi intinya di sini terkait dengan persamaan gitu ya. Kemudian ada sifat urutan nih. Sifat urutan ya kalau mau diperluas jadi pertidaksamaan. Nah, ada beberapa yang sudah jadi pakem yang sering dipakai di Olimpiade SMA maupun perguruan tinggi. Itu namanya ketaksamaan AMGM. AMGM itu arithmetic mean, geometric mean. Jadi rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri. Kalau datanya ada dua, itu tuh begini bunyinya. Rata-rata dari dua buah data ini pasti lebih besar dari pasti lebih besar dari rata-rata geometri. Rata-rata geometri itu ini. Tentu saja dalam hal ini A dan B-nya tidak boleh negatif. Ya, A dan B-nya tidak boleh negatif. Yang ngurusin data. Tapi kalau mau dilanjutkan AMGM, satu lagi HM harmonic mean. Itu kalau datanya 2 itu akan ini lebih dari 2 per 1 per A ditambah 1 per B. Ingat ya, rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik. Nah, tentu saja ini bisa diperluas. Kalau diperluas ya tentu saja sebelah sini sigma XI gitu ya. I-nya dari 1 sampai N gitu. Jadi dibagi N, kan rata-rata aritmetik tuh. X1 tambah X2 sampai Xn dibagi N, banyaknya data. Lebih dari atau sama dengan akar berpangkat N, kalau sigma itu penjumlahan, kalau perkalian tuh gini. Gitu tuh. I-nya dari 1 sampai N, yaitu di sini XI. Maksudnya X1 kali X2 kali X3 dan seterusnya sampai Xn dikalikan semua, ditarik akar pangkat N. Nah, kalau yang atas berarti ya N gitu ya, dibagi sigma 1 per XI. I-nya dari 1 sampai N juga. Gitu. Ini ketaksamaan yang sering dipakai. Ada juga ketaksamaan Cauchy atau ketaksamaan segitiga ya. Beberapa hal yang harus Anda pelajari lagi. Ketaksamaan segitiga. Samaan segitiga itu A plus minus B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Tapi kalau mau dilanjutkan, ini tuh lebih dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Gitu. Yang sering dipakai itu yang ini. Tapi yang ini juga bisa jadi muncul. Gitu. Kemudian ada juga ketaksamaan Cauchy. Kalau ketaksamaan Cauchy itu, ini kan ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan Cauchy itu, kalau 2 ya, atau sekaligus saja pakai sigma tadi. Sigma AI dikali BI itu jadi AI ya dalam nilai mutlak kurang dari atau sama dengan I-nya dari 1 sampai N kurang dari atau sama dengan, kalau gitu ini dikuadratkan saja, kurang dari atau sama dengan akar dari sigma XI kuadrat. Kok XI sih? Salah.
Kan itu menggunakannya AI ya. Jadi harus konsisten. Jadi AI dikuadratkan dikali akar sigma BI dikuadratkan. Gitu. Jadi kalau datanya 2, ya ini tuh, kalau Anda lihat itu aturan kosinus sebetulnya. Ingat ya, aturan kosinus. Kalau datanya cos theta, itu kan sigma AI, BI gitu kan, dibagi akar sebenarnya panjang vektor. Akar itu tadi. Kalau vektornya itu cuma 2, atau gampangnya kalau menggunakan vektor, ini tuh adalah vektor A dot produk dengan vektor B, ini vektor A, vektor B, dibagi panjang vektor masing-masing. Gitu. Ini tuh kan dot produk nih. Dot produk. Tapi vektornya itu di Rn. Di Rn ya. Jadi kalau vektornya itu di Rn, ya dot produknya itu jadinya ini. Tapi ya nilai mutlak lah. Karena ada kosinus, jadi nilai mutlaknya dibuang. Karena kosinus itu kan nilainya dari negatif 1 sampai 1. Nah, itu beberapa. Ya, tentu masih banyak yang lain yang bisa Anda buka juga sih di buku kalkulus. Kemudian mungkin yang ketiga itu sifat kelengkapan yang harus dipelajari. Sifat kelengkapan. Sifat kelengkapan itu, jadi setiap himpunan yang terbatas di atas gitu ya. Setiap himpunan yang terbatas di atas mempunyai batas atas terkecil. Setiap himpunan yang terbatas di atas mempunyai batas atas terkecil. Sebaliknya, kalau terbatas di bawah, ini diganti dengan batas bawah terbesar. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan himpunan ya. Kaitannya dengan himpunan. Nah, sebetulnya mencari batas atas, batas bawah itu ujung-ujungnya limit sih. Ujung-ujungnya limit. Contoh, kalau saya punya himpunan seperti ini. 1/n misalnya gitu ya. N-nya anggota bilangan asli. Ini kan anggotanya 1, setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Dia tidak akan pernah sampai sama dengan 0. Anggotanya 0 itu bukan anggota S. Nah, mencari supremum ini, bisa mencari supremum, bisa mencari infimum ya. Nah, ini kan jelas terbatas di atas nih. Kenapa terbatas di atas? Ada bilangan yang tidak dilampaui oleh ini. Ya, contohnya 1. Jadi, batas atas, yang dimaksud dengan batas atas, harus tahu juga. Bilangan real A disebut batas atas S jika si A ini selalu lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Gitu. Batas bawah, misalnya B disebut anggota real ya, bukan anggota S, disebut batas bawah himpunan S jika tinggal dibalik aja. Si B ini selalu kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Jadi kalau digambar, ini himpunannya nih. Nih saya buat begini himpunannya. Bisa jadi ada seperti ini, bisa jadi gini lagi. Ini maksudnya interval nih. Ini titik. Batas atas tuh ya ini, dari sini ke sana itu disebut batas atas. Dari sini ke kiri itu batas bawah. Gitu. Kalau batas atas, tentu saja yang cari batas atas terkecil. Ya kan? Ini nih, kira-kira batas atas terkecil itu kira-kira adanya di sini. Kira-kira adanya di sini. Ini batas atas terkecil, TC gitu ya. Nah, batas bawah terbesar itu ada di sini. Batas bawah terbesar. Gitu. Nah, ini kalau mestinya dilihat lagi nanti videonya ya. Nanti masuk aja ke channel YouTube saya, atau
analisis real itu banyak yang bahas. Materi siapa aja yang Anda paham, boleh dipelajari. Itu ya, batas bawah. Nah, contoh yang tadi nih, setengah, sepertiga, kalau digambar di himpunan, ini 0 misalnya, itu kan mulainya dari 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Kalau lihat di gambar, 1 itu adalah batas bawah. Batas atas. Salah satu batas atasnya itu adalah 1. Mengapa? Karena 1 pasti lebih dari atau sama dengan X untuk semua X anggota S tadi. Anggota S itu kan ada di sekitar sini aja. Setengah, sepertiga, tentu saja 2/3 bukan anggota S ya. Jadi 1 itu pasti lebih dari atau sama dengan semua anggota S. Kalau 1 itu batas atas, ya 1,5, 1,0005 itu tetap batas atas. Nah, dari sini kita tahu, karena batas atasnya sendiri adalah anggota S, maka si 1 ini adalah batas atas terbesar. Nah, batas atas terbesar itu disebutnya supremum. Sebut supremum, gitu ya. Jadi dalam contoh yang tadi, supremum S-nya itu, himpunan yang anggotanya seper N, N-nya bilangan asli, itu adalah 1. 1. Gitu ya. Batas bawah, coba lihat sini. 0 itu pasti batas bawah. Mengapa? 0 itu tidak pernah dilampaui atau tidak ada anggota S yang kurang dari 0. Ya kan? Ingat S-nya tadi seper N. Seper N itu nggak mungkin negatif. Nggak mungkin negatif kan? Berarti kalau Iya. gitu 0 dan semua bilangan real yang kurang dari 0 itu batas bawah. Batas bawah. Jadi ini himpunannya itu mengarahnya ke sana tuh. Gitu ya, batas bawah. Jadi 0 adalah batas bawah. Apakah 0 itu batas bawah terbesar? Nah, itu sebetulnya butuh bukti, tapi kadang-kadang yang beginian soalnya isian singkat. Nah, coba lihat arah barisannya tuh begini. Sehingga kalau cuma mencari, kalau tadi supremum, infimum S, itu kan barisannya turun ya. Himpunannya itu barisan yang turun kan? Menurun, 1,5, sepertiga makin kecil ya. Iya. Turun. Nah, udah cari aja limitnya. Tentu saja kalau limit barisan, N-nya menuju tahingga. Menuju tahingga. Jadi berapa tuh infimumnya? 0. 0. Kalau himpunannya seperti ini, himpunan A lah misalnya ya, atau langsung aja. Kalau saya tanya, ini untuk cari pemahaman aja sih, karena soalnya sih mungkin lebih rumit dari ini. Kalau seperti ini, N-nya anggota bilangan asli pasti. Berapa supremumnya? Infimumnya? Apa namanya? Himpunan yang sama. Itu berapa? Gitu. Maka dicek dulu barisannya naik atau turun. Kalau Turun. turun ya? Turun, Pak. Emang suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 1/2. Suku keduanya? Suku keduanya itu 2/3. 1/2, 2/3, masa turun? 3/4. Nih, 1/2, 2/3, 3/4. Naik atau turun? Setengah dengan 2/3 mana lebih besar? Lebih besar 2/3. Iya kan? Jadi barisannya Iya, naik. naik. Nah, kalau barisannya naik, sama aja. Berarti kalau tadi barisan turun, yang menggunakan limit itu infimumnya. Kalau barisannya naik, yang menggunakan limit, yang cara mencarinya menggunakan limit itu supremumnya. Ya, lihat bedanya ini.
Kalau ini infimumnya yang dicari pakai limit. Kalau barisannya naik, supremumnya yang dicari pakai limit. Nah, kalau mengerjakan limit ini, gampang kan ya? Di SMA juga ada ini. Ini sama dengan N-nya menuju tak hingga loh ini. Sama dengan apa? 0. Masa? Bukan, Itu bukan, Pak. pangkat pembilangnya berapa? Tak hingga. Pangkat pembilang. Pangkat pembilang 1. 1. Pangkat tertinggi di penyebut? 1. 1 kan? Ya udah berarti kalau gitu derajatnya kan sama. Ya udah atas bagi N, bawah juga bagi N. 1 Per 1 per salah. Kok mana sih penghapus? Ya ini baru pemanasan. Ini pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebut kan sama tuh. Ini ya udah koefisiennya aja yang dibagi. Ini koefisiennya 1, bawah juga koefisien ini juga 1. Ya 1 lah hasilnya. Iya enggak? Cara cepat anak SMA itu. Cara cepat anak SMA. Atau di kalkulus juga ada. Tapi pertanyaannya, apakah 1 yang merupakan supremum itu anggota himpunan ini? Kalau ini saya kasih nama himpunan B lah. Apakah 1 itu anggota B? Menurut saya bukan, Pak. Bukan, betul. Karena untuk N berapapun, kalau disubstitusi nggak akan pernah menghasilkan 1. Tapi dia disebut sebagai batas atas terkecil. Nanti harus dibedakan supremum, yaitu batas atas terkecil, dan maksimum. Kalau maksimum dari suatu himpunan, artinya nilai tertinggi di himpunan itu. Kalau tadi supremumnya udah tuh, yang ini ya, 1 kan. Kalau maksimumnya berapa? 1 per 2. Masa 2/3 lebih besar dari setengah. Bukan. N per N plus 1. Tepatnya berapa? Ya N-nya tuh berapa? Dengan N bilangan asli. Iya, berapa? Sebut bilangan aslinya. Unsur tertinggi, unsur terbesar pada himpunan B itu berapa? Tak hingga bukan, Pak? Tak hingga bukan bilangan. Tak hingga bukan bilangan. Asli. Unsur terbesarnya. Jawabannya tidak ada. Kalau ini terus setengah, 2/3, 3/4, dan seterusnya, nilainya nggak akan lebih dari 1. Anggota ini tuh nggak akan lebih dari 1. Tapi kalau ditanya unsur terbesar, ya nggak ada. Berapapun anggota B yang kita sebut sebagai unsur terbesar atau maksimum, pasti bisa dicarikan anggota B yang lain yang lebih besar dari itu. Ini pakai intuisi aja lah. 3/4 dan seterusnya, ya. Itu tidak akan ada unsur terbesar meskipun dia tidak pernah melampaui 1. Jadi dia terbatas, tapi tidak pernah melampaui 1. Itu bedanya maksimum dengan supremum. Kalau supremum, selagi dia terbatas di atas, pasti ada. Nah, ini pemanasan nih. Lanjut nih, yang kedua nih. Infimum dari N per N plus 1. Yang kalau ditulis anggotanya, berarti infimum tadi berapa? Setengah, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Infimum. Jadi kalau saya gambarkan, ini 0,
setengah tuh di sini, 2/3 tuh kira-kira di sini, 3/4 kira-kira di sini, berapa lagi? 4/5 kira-kira di situ, ini 1. Berapa batas bawah terbesarnya? Atau saya tanya batas bawah dulu deh. Ini nih, udah digambarkan di sini. Ini himpunannya. Batas bawahnya setengah. Selain setengah, ada nggak? 2/3, 3/4, 4/5. Itu mah anggotanya. Batas bawah. Batas bawah setengah. Selain setengah ada nggak? Ya semua bilangan yang kurang dari setengah. Setengah dan semua bilangan yang kurang dari setengah itu batas bawah. Nih sini nih. Batas bawah semua nih. Tapi yang terkecilnya adalah batas bawah terkecilnya adalah setengah. Setengah. Iya. Jadi batas bawah terkecilnya, kalau ini nggak usah pakai limit, bentar lagi, habis nanti di break sebentar nanti masuk lagi ya. N per N plus 1, N yang anggota ini, batas bawah terbesarnya adalah setengah. Gitu. Kalau saya tanya, kalau maksimumnya ada nggak? Maksimum. Kalau tadi kan maksimum udah. Sekarang ini infimumnya. Sorry. Bukan infimum, tapi minimum. Anggota terkecil dari himpunan B itu apa? Setengah bukan, Pak? Ya, kalau ini ada setengah, kebetulan supremumnya sama dengan setengah. Infimumnya. Kebetulan infimum dan minimumnya sama untuk kasus ini. Nah, perlu diketahui cara mencari maksimum tuh ini. Maksimum dari A dan B itu adalah A ditambah B ditambah selisihnya, tapi dalam nilai mutlak bagi 2. Itu ya. Nanti kapan-kapan kalau ketemu yang beginian. Kalau cari minimum, itu A tambah B dikurangi selisihnya bagi 2. Gitu. Contohnya gini, tapi ini contoh yang konkret ya. Maksimum dari 2 dan 3 misalnya. Pakai aja rumus itu. Ya udah kelihatan sih 3 kan ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang himpunannya itu dinyatakan dalam notasi, itu nggak mudah. Nah, masukin aja itu. 2 tambah 3 ditambah 2 kurangi 3 bagi 2. 2 kurangi 3 dalam nilai mutlak kan 1 ya. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Bagi 2, 3. Sesuai dengan yang ada di situ. Minimum, cara mencarinya, dari 2 dan 3, udah kelihatan juga sih, pasti 2. Tapi cara mencarinya itu, 2 tambah 3 dikurangi selisih A dan B, gitu ya. Nilai mutlak itu selisih, bagi 2. Bagi 2. Jadi 2 tambah 3 kurangi 1, 4 kan, bagi 2, ya 2. Gitu. Sampai sini dulu deh. Ini sudah membahas barisan dan infimum, supremum. Oh ya, tanggal berapa mulai seleksi itu? Seleksi wilayah tanggal 23 sampai 24 Juli ini, Pak. 3 ya, berarti harusnya tiap hari nih. Bentar lagi. Gitu ya. Ini Hilda berarti yang harus ngasih materi. Nah, selain pada himpunan yang diskrit itu, supremum dan infimum juga ada pada himpunan yang kontinu, jelas gitu ya. Jadi misalnya gini,
kalau saya punya yang ada kaitannya dengan fungsi gitu misalnya. Misalnya kita juga bisa mencari supremum dari fungsi f(x), x-nya itu anggota domainnya. Gitu juga sama. Infimum juga bisa kita cari f(x), di mana x-nya itu anggota domain. Kadang-kadang nulisnya itu si ini taruhnya di sini. X anggota D gitu. X anggota D atau anggota apalah himpun domainnya. Kadang di situ, kadang di sini, kadang di situ. Ya. Nah, kalau digambarkan si fungsi ini, misalnya f, nama fungsinya f. Apa sih supremum dan infimum itu? Kira-kira gini. Misalnya gitu ya. Berarti kalau gitu ini A sampai B, berarti si domainnya itu domain F itu berada pada selang tutup, misalnya selang tutup A, B. Gitu ya. Nah, dalam kasus ini yang disebut supremum itu ya ini. Nih, nilai tertinggi ini. Nilai tertinggi itu. Itu supremum. Bentar, yang ini hapus dulu. Nah, ini kan A nih. Apa nilai minimumnya? Lihat aja. Bukan minimum. Apa infimumnya? Kalau tadi supremum. Apa supremumnya? Ya ini. Supremumnya yang ini tadi ya. Misalnya ini diperoleh untuk C. Berarti ya dalam hal ini FC gitu. Nah, kalau gambar kurvanya seperti itu, ya ini adalah nilai infimumnya. Infimumnya itu yang ini. Misalnya kebetulan begini ya berarti FA. Tinggal dicari. Gitu. Apakah supremum dan infimum itu pasti ada pada fungsi seperti ini? Pasti ada, asal fungsinya terbatas. Sama syaratnya. Asal fungsinya terbatas pada selang tutup. Terutama pada selang tutup ya. Nah, kalau fungsinya kontinu, itu udah pasti ada. Di kalkulus kan udah dibahas juga tuh. Kalau fungsi itu kontinu, pasti dia punya nggak usah supremum dan infimum, maksimum dan minimumnya juga ada. Jadi supremumnya ada, infimum belum, supremumnya ada, maksimum belum tentu ada. Kalau fungsinya tidak kontinu. Gitu. Jadi mencari maksimum, supremum, infimum pada fungsi yang kontinu sama saja dengan mencari nilai maksimum dan minimum. Oke, nah contoh ini contoh. Kalau misalnya saya tanya supremum dari fungsinya, anggaplah apa ya? Yang gampang aja lah, x kuadrat kurangi 2x kurangi 8 misalnya. Kurangi 8. Ya, bilangan real misalnya. Kalau x-nya bilangan real, itu kan kalau digambar fungsinya begini. Tinggal difaktorkan kan ya. X kurangi berapa? 4. X kurangi 4, X ditambah 2. Nah, ya betul. Ini negatif 2, ini 4. Nanti ini 1, ini negatif 9 kan. Kalau digambar kira-kira gini. Udah jelas. Kalau ditanya supremumnya, karena ini bilangan real, kan ke sana tak terhingga, ke sana juga tak terhingga. Maka ini tidak ada. Tapi kalau ditanya infimum dari fungsi itu, ya sebut saja fx ya. X-nya bilangan real, yang dimaksud x-nya itu adalah ini. Maka ya pasti ini. Kebetulan karena kontinu, jadi sama dengan minimumnya. Nih, kalau disubstitusi ya pakai itulah, sum simetri, gitu, atau pakai turunan juga boleh. Maka infimumnya adalah 9, negatif 9. Infimum fungsi itu.
Gitu. Nah, itu untuk pengantar membahas soal ini nih. Ada sih pembahasannya di sini. Oke, istirahat dulu 5 menit ya, karena ini juga mau habis. Istirahat dulu 5 menit, nanti lanjut lagi mungkin 2 sesi aja lah, 2 kali 30 menit. Nanti saya akan unggah aja lah beberapa video. Nanti saya akan buat video maksudnya. Oke, sementara itu dulu, 5 menit lagi masuk ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini saya mati dulu.